Assalamualaikum good people, saya BDT berasal dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman dalam episode reaction kali ini. Apa kabar good people? Nah, sekarang guys, Indonesia itu sangat-sangat dipandang dunia guys. Mulai daripada kemodernan yang telah dilakukan di Indonesia setakat ini dan banyak infrastruktur dan juga tempat-tempat wisata yang semakin luar biasa guys. Ini adalah kemajuan yang sangat pasif dan masif guys. Hari ini guys kita akan buat sebuah reaction video daripada channel Indonesia Elite Group dan judul daripada video ini adalah Kemajuan Indonesia berskala masif guys. Nah ini judul daripada video yang akan kita buat reaction. Link asli saya letak di description box di bawah. Kalian boleh pertimbangkan untuk subscribe. Jangan lupa buat bergabung dan dukung channel ini. Ojo lali di subscribe channelku guys. Saya sangat hargai sokongan dan dukungan yang kalian berikan buat channel kecil saya berkembang. Moga-moga kalian yang menonton berada di dalam keadaan yang baik-baik selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan moga-moga kalian yang baru di channel ini sudi untuk bergabung dan dukung channel ini. Moga kalian juga berada dalam keadaan yang baik-baik juga. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang waktu, mari sama-sama kita nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go good people. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Oke guys, Indonesia Elite Group guys ini adalah sebuah channel yang bagus. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan bangsa Indonesia yang semakin masif mendapatkan tanggapan dari sejumlah negara di kawasan. Ada yang senang, namun ada pula yang iri dengki. Ada yang senang, Apapun ada yang itu, iri mereka dengki. lambat laun akan dipaksa sadar betapa besarnya potensi Indonesia untuk menjadi negara maju. Saking iri dan dengkinya, selalu menganggap sesuatu kemajuan di Indonesia adalah hoaks. Berikut adalah 4 dari banyak kemajuan besar di Indonesia yang dilakukan secara masif. Empat kemajuan besar di Indonesia yang dilakukan secara masif guys Mulai daripada apa saja guys, kita akan sama-sama nonton di dalam video ini. Jangan lupa buat bergabung dan dukung channel yang saya react ini dan channel saya guys Jalan tol. Jalan tol di Indonesia. Jokowi, pembangunan infrastruktur jalan tol termasuk dalam prioritas utama. Alasannya sangat logis, yakni mempersiapkan sarana dan prasarana ini dalam barulah jalan tol di Indonesia. Gila Pembangunan guys, tol ini lebih ditujukan sebagai penghubung kagum tempat-tempat saya. wisata, Wow, penghasil komoditas produktif, gila serta guys, kawasan-kawasan vital yang ada di Indonesia. mantap. Guna meningkatkan kunjungan pariwisata, baik turis lokal maupun mancanegara. Dia punya jalan raya Mempercepat bagus proses betul dan loh. memangkas biaya produksi komoditas-komoditas unggulan, serta memperluas jangkauan keamanan negara. Jalan tol yang dibangun di era Jokowi, 2 kali lebih panjang jika dibandingkan tol yang dibangun pada era sebelumnya, terhitung sejak era Presiden Cantik Soeharto. betul loh dia punya jalan Dan raya guys. dibanding era SBY, Tidak tol yang berlobang. dibangun di era Jokowi 9 kali lebih panjang. 9 kali lebih panjang guys dia punya jaraknya. Yang kedua adalah pembangunan bendungan-bendungan besar dan super megah. Bendungan Bendungan yang dibangun pada era Jokowi agak terlihat berbeda 2 musim, dengan bendungan-bendungan 65 di era bendungan. sebelumnya. Ini salir Ini air dikarenakan bani kan? sekarang kita sudah menguasai teknologi dalam membuat bendungan modern. Salir air Aneh bani. rasanya, selama lebih dari setengah abad kita merdeka, akan tetapi masih kekurangan bendungan. Sementara kita tahu bahwa negara kita adalah negara agraris dengan pencahayaan matahari sempurna di sepanjang tahun, yang membuat kita berpotensi besar menjadi penguasa pasar produk-produk pertanian di dunia. Yo guys. Maka di masa sekarang dan masa depan, jangan mudah percaya berita hoaks tentang negara kita yang masih mengimpor produk pertanian dari negara lain dalam jumlah yang terlampau besar. Justru sebaliknya, sekarang kita mulai mengekspor produk ke berbagai negara. Baik itu dalam bentuk bahan olahan maupun produk jadi. Hanya komoditas unggulan saja yang kita masih impor dari negara lain untuk keperluan khusus. Dengan bendungan modern yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, juga pelebaran kawasan pertanian dan perkebunan, sudah seharusnya produktivitas kita semakin besar. Yang dulunya hanya panen sekali dalam setahun, kini bisa 3-4 kali. 3 atau 4 kali panen guys. Mungkin ekonomi dunia akan berubah tidak lama lagi guys. Indonesia mungkin akan menjadi nomor 1 guys dalam ekonomi pertanian tidak lama lagi. Gila guys Penanaman padi ini
Mantap sekali guys. Jadi Indonesia itu memang banyak kemajuan yang kita boleh lihat di era Yang ketiga Bapak adalah Jokowi pemejaan ini. daerah pariwisata. Nah nih, Terutama daerah-daerah prioritas seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di NTT, Mandalika di NTB, Likupang di Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi. Di lain sisi pariwisata dengan tagar Wonderful Indonesia Wonderful juga Indonesia. gencar diperkenalkan di negara-negara ya lainnya. Wonderful Indonesia, ya Pemajaan ini ya. meliputi bandara megah, infrastruktur jalan sarana dan prasarana menuju tempat wisata, agen penyedia perjalanan pariwisata yang profesional, juga peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah sekitar kawasan. Ingat, ini baru tahap awal, dan hasilnya akan kita lihat di 3-5 tahun ke depan. Oh, gila guys ah. Jadi kita boleh lihatlah di era pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini banyak kemajuan yang telah dilakukan guys. Mulai daripada infrastruktur jalan, tempat-tempat wisata, tidak kurang juga ekonomi guys. Jadi ini memang benar-benar bagi saya, Komodo Dragon guys, Komodo Dragon. Ini benar-benar mengagumkan lah guys, kalau menurut saya pribadi. Bagi saya ini benar-benar luar biasa guys. Cantik Indonesia. Cantik gila. Mulai dari terumbu karang, dari tempat wisata yang begitu banyak, ratusan tempat wisata, mungkin ribu. Danau Toba. Nah, tempat keempat. Ini lagi kita dengar. Yang keempat adalah modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Masih teringat jelas pada tahun 2012, kalau wilayah daerah terluar negara kita khususnya wilayah Ambalat, pernah diobrak-abrik oleh negara Malaysia. Tercatat sebanyak 475 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia baik di darat, laut, maupun udara. Waktu itu kapal-kapal dan pesawat tempur Malaysia terlihat jelas memprovokasi Indonesia. Namun kita tidak dapat berbuat banyak, karena di pihak Malaysia waktu itu sedang memiliki kemampuan tempur di atas angin. Sementara militer kita masih dalam tahap pemulihan dari embargo yang dilakukan oleh Amerika. Belajar dari itu semua, Indonesia dengan perlahan tapi pasti, memperkuat lini pertahanan. Baik dari membeli alutsista dari luar negeri, membuatnya secara mandiri di dalam negeri, maupun melakukan joint partner dengan perusahaan produsen alutsista terkemuka di dunia. Hingga saat ini situasi berbalik 180 derajat, di mana peralatan tempur Malaysia sudah banyak yang usang dan tidak bisa digunakan karena minim perawatan. Sementara militer kita semakin tumbuh subur dengan alutsista yang siap kita dukung bareng channel ini guys. Tantangan negara agresor. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Oke guys, jadi demikianlah video yang baru kita nonton bareng guys. Jadi jangan lupa untuk dukung channel yang baru kita nonton tadi, Indonesia Elite Group. Dinasti saya letak di description box di bawah guys. Jadi di sini kita boleh lihat selama pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini memang luar biasa guys. Dia punya kemajuan mulai daripada infrastruktur, ekonomi, alutsista, dan juga tempat wisata guys. Ini memang luar biasa. Itu kemajuan yang begitu masif guys. Begitu luar biasa dia punya pembangunan, dan ini saya rasa memang membanggakan juga orang-orang Indonesia. Silakan komen kalau kalian ada sebarang pendapat, apalagi tempat-tempat yang mendapat perhatian daripada kerajaan Indonesia yang membuatkan Indonesia itu maju masif gitu. Silakan komen kalau ada kalian tahu, silakan komen di ruang komen di bawah. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih karena menonton good people. Ojo lali di subscribe channelku. Salam santun, damai dan salam sejahtera. Assalamualaikum, salam Nusantara. Terima kasih karena menonton. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.